Kami semua boleh ada di tempat ini. Kami bersekutu Tuhan. Kami menikmati ibadah kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab kami semuanya sehat. Dan kami sudah menaikkan pujian-pujian kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, pujian-pujian kami ini Tuhan, walaupun sederhana tetapi bagaikan bau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh Bapa, dalam nama Yesus, kini saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul memuji-muji nama Tuhan, maka Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami bukan 2-3 orang, kami banyak. Kami percaya Engkau pasti senang. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, jamah hati kami semua supaya berubah seperti tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditabur, benih itu tumbuh dan berbuah. Buahnya adalah kebenaran yang tetap dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik, dalam kekudusan-Mu, dalam kasih-Mu, dengan kekuatan-Mu. Dan kami diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Yesus, semua saudaraku yang terkasih yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Nah, terima kasih kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, untuk kesempatan yang baik, yang indah ini, yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini yang kedua kali. Kepada Bapak Gembala, Pastor Heri, Ibu Gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat, juga sahabat terkasih, Bapak Pastor Thomas, juga Bapak Nadiono mendampingi kami sini. Terima kasih banyak. Haleluya. Saya minta tolong speaker saya agak ditambah, bisa nggak suaranya? Soalnya suara saya serak udah buat beberapa kali. Haleluya. Nah, mantap, puji Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya mau menyampaikan suatu firman Tuhan pengajaran, tapi Roh Kudus tekan saya suruh berbicara, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus, cuma agung, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, nah saya harus taat kepada Roh Kudus. Saya nggak mau saya berkhotbah apa yang ada di pikiran saya. Saya nggak mau memberikan kepada saudara apa yang tidak saya miliki. Kalau saya memberikan kepada saudara apa yang tidak saya miliki, saya pendusta, pembohong. Orang percaya dari dalam hatinya mengalir aliran air-air yang hidup. Amin. Kalau saudara haus kebenaran firman Allah, saudara haus akan hadirat Allah, saudara pulang nanti saudara nggak haus lagi. Amin. Aku akan berikan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Contoh, saya kasih contoh lagi. Semoga Pastor Thomas dan Pak Nadiono tidak bosan sudah dengar firman Tuhan ini berkali-kali. Jadi aku tahu berenang. Kalau gaya bebas begini, kakinya gini. Kalau gaya katak begini, kakinya begini ya. Aku nggak pernah berenang.
Aku tahu teorinya. Suatu ketika kita jalan-jalan, kalau kita dari Labuan Bajo mau lihat Komodo, itu kita nyebrang naik kapal, ya, kapal kayu. Bisa lah muat lah 100 orang. Nah, ketika sampai kira-kira setengah jam, biasanya diberhentikan di laut. Kita diberi kesempatan untuk diving, untuk berenang. Saya pemandunya. Saya bilang kepada saudara-saudara, ayo saudara-saudara berenang, diving. Lalu ada di antara saudara bilang, wah Pak Bobi, airnya biru agak hitam, nggak kelihatan dasarnya, pasti dalam. Aku takut Pak Bobi, takut tenggelam. Lalu saya bilang, jangan takut nyemplung, berenang, nanti aku tolongin. Nah, aku nggak pernah berenang di sungai, di laut, di kolam renang pun nggak pernah. Ketika saudara berenang, saudara kelelap, saya nolongin. Saudara kelelap, saya kelelap, mati dua-duanya. Jadi saya pembohong. Sama, seorang pengkhotbah kalau hanya cuma dipelajari, itu dia pembohong. Tidak menjalani firman Tuhan yang disampaikan, tidak alami. Yang benar, apa yang disampaikan sudah dialami sama si pengkhotbah dan berkemenangan. Itu yang disampaikan, berarti bukan pendusta. Betul nggak? Saya sampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan apa yang Tuhan berikan kepada saya rindu saudara juga menerima dan memiliki. Tes. Halo. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu saudara memiliki apa yang saya miliki. Amin. Saya berikan kesaksian dulu supaya saudara yakin. Saya seorang hamba Tuhan yang bersumpah ketika pertama kali Tuhan panggil saya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau minum obat. Bukan berarti saya terus nggak pernah ngalami sakit. Iblis itu pendakwa, dia bilang, Tuhan, aku nggak percaya kalau hambamu ini bersumpah nggak mau ke rumah sakit, nggak mau minum obat. Tuhan izinkan, baik, kita lihat, kata Tuhan. Saudara, waktu aku mau ke Singapura, gulanya kan 528. Itu stadium 3 apa 4 gitu dokter bilang. Ya. Nah, itu gula 528. Jadi aku kan suka main basket. Waktu main basket tahu-tahu dada saya sakit. Buat napas gini nggak bisa. Terus saya kunang-kunang, bumi kayak berputar, kayak saya mau jatuh. Saya pegangan ring basket. Saya minta, waktu itu ada anak saya, minta aku cepat, bentar, kasih aku. Karena saya berpikir dalam air kan ada oksigennya. Aku susah nafas, minum. Botol aqua yang 600 ml itu tinggal separuh. Aku taruh. Temen yang di luar garis bilang gini, Om, ini anak-anak umur 25 tahun, 27 tahun gitu ya, 22 tahun. Om, kenapa Om? Om, ganti Om, saya ganti Om. Enggak. Saya main. Baru 2 menit lagi, lari ke sana nyerang, defense bertahan, nyerang, defense bertahan. Mos-mosan, kunang-kunang lagi, ini sakit. Aku langsung ambil aqua, minum lagi. Om, jangan dipaksa, bahaya, bisa mati. Haji Mas Said kan main futsal meninggal ya. Saya enggak. Om ganti Om, saya ganti. Enggak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, atau aku mati di lapangan ini. Saya orangnya teguh. Saya sifatnya, karakter saya itu teguh. Sekali saya ngomong gitu saudara. Saya orangnya gitu. Dulu waktu di dunia, waktu belum bertobat juga gitu. Maaf ya, di diskotik nyerempet dikit ya. Aku diajak kakakku, aku udah fly, udah isep ganja, minum vodka. Kakakku bilang, ayo kita keluar dari sini. Yang di sana 3 orang tuh udah mabuk, udah nyenggol-nyenggol di meja sebelahnya. Di sini banyak bajingan, perampok itu juga perginya ke sini. Sering terjadi pembunuhan. Saya ngeluarin, saya dikasih
pisau dari marinir, saya keluarin, saya tancap di meja. Bro, gue gak mau. Sini, ntar gue beresin. Orangnya keras. Saya orang Cina tapi keras. Wah, saya gak mau cerita sana panjang lah, Pak Ustaz. Saya pernah penjara 3 kali. Orang Jakarta sininya terbelah. Saya gak cerita sana. Saya lagi ngomong bahwa saya itu kalau punya keputusan itu teguh. Nah, saya sakit itu, gula darah itu, main basket kunang-kunang seperti itu, kurang lebih hampir 6 bulan. Selalu begitu dan selalu orang bilang, ada teman dokter bilang, Pak Bobi ganti jangan. Sel-sel pankreasnya Pak Bobi itu banyak yang rusak. Harus dirawat di rumah sakit, harus minum obat, disuntik insulin. Jangan-jangan ginjalnya Pak Bobi kena. Biasanya kalau gula darah, ibu saya, iparku kemarin, seminggu kemarin ini, 10 hari yang lalu lah, gula darahnya 320 sekian aja. Ke kamar mandi jatuh, ke depan ininya berdarah, pecah, dibawa rumah sakit, pagi-paginya meninggal. Cuma gula darah 320 sekian. Saya bilang, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, atau aku mati di lapangan Tuhan. Dalam nama Yesus saya tetap main basket. Saya tetap gak menyerah. Saya nggak tahu kapan Roh Kudus jamah. Tahu-tahu aku main basket nggak pernah merasakan seperti itu lagi. Kuat, sehat. Terus Tuhan bilang lagi, aku mengurapi engkau dengan imun ilahi. Aku nggak ketularan penyakit menular. Saya datang ke rumah sakit. Saya bilang, suster, dokter, aku pendeta. Aku hamba Tuhan. Aku mau berdoa orang yang sakit yang paling bahaya, yang paling menular. Oh ada yang tadi. Itu ruangan kaca, inkubator. Saudara-saudaranya kalau nengok lewat telepon, sakit TBC. Saya doakan mereka nggak boleh masuk, izin sama kepala rumah sakit, tanda tangan di atas meterai, kasih baju putih, kasih masker. Gak usah masker dokter. Itu penyakit menular loh. Walaupun sudah kosong, AC-nya itu masih ada, sudah dicuci. Virusnya itu selama 6 bulan masih ada. Bapak nanti paru-parunya berlubang-berlubang. Bahaya Pak, TBC banyak yang meninggal. Ibu Tuhan bicara kepada saya tidak tertular penyakit. Oh iya, enggak, kebetulan saya memang Kristen Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Jadilah seperti yang Pak Pendeta imani. Saya masuk, doain, hampir sejam kasih firman, meluk. Saudara, saya lakukan hal itu berkali-kali. I'm okay. Aku tetap sehat. Amin. Nah, saya kan coba puasa 3 hari puasa Ester, 1 hari nggak puasa. 3 hari puasa Ester, 2 hari nggak puasa. Puasa 40 hari. Tapi aku kalau puasa itu minum air aqua tetap sama kopi, ya. Puasa itu puasa hatiku yang puasa, mengadakan hari-hari merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, suka mengasihi, hidup dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, kerendahan hati yang puasa. Tapi aku punya pengertian, misalnya Pastor Heri ke rumah saya. Pastor Heri minumnya biasa teh atau kopi? Oh kopi. Saya tidak bukan kopi. Saya beli pisang goreng. Atau saya bikin roti bakar. Kita ngobrol-ngobrol. Betul nggak? Saya ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus. Saya baca Alkitab. Aku kan bernasar, sebelum aku tidur aku menyembah Engkau Tuhan. Bangun tidur pertama kali aku menyembah Engkau Tuhan. Dan aku baca Alkitab, semuanya belum aku baca, semuanya belum aku lihat, aku baca firman Tuhan. Kalau aku bolos 1 kali Tuhan, bunuh aku Tuhan, buat aku sakit jantung. Gak sempat lihat sinar matahari di pagi hari. Aku bernasar Tuhan. Aku gak minum obat, gak ke rumah sakit dalam nama Yesus. Gitu. Waktu aku pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, penyakitku disembuhkan. 8 tahun gak bisa sembuh, Tuhan sembuhkan.
Maaf, alat gender saya banyak kayak orang sakit eksim di sini nih, bongkar, menjijikkan. Anduk saya walaupun sudah dicuci, istri saya pakai ketularan. Kalau istri ketularan, perempuan ketularan jadi kanker serviks, kanker rahim. Jadi sangat menderita. Tuhan Yesus sembuhkan secara mendadak, bersih seperti bayi, nggak ada noda-noda cacat-cacat itu nggak ada. Di kamar mandi aku nangis, aku bersyukur. Nah, aku baca Alkitab, ya, minum kopi yang panas tuh masih ada asapnya itu aku senang. Oh haleluya, praise the Lord, puji Tuhan, minum kopi. Oh Yesus, haleluya. Begitu ya. Nah, waktu bertahun-tahun suka puasa, onderdil lambung saya oke-oke aja, masih kuat, seizin Tuhan. Nah itu tadi iblis kan dakwah ya, katanya nggak minum obat, coba iblis tuh gitu. Lambungnya sakit, aku tuh nggak pernah buat sakit lambung tuh nggak pernah. Waktu itu, aduh, lambung ini kayak pres pelintir gini, 2-3 menit sakit, lalu 2 menit hilang. 3 menit sakit, 2 menit hilang. Begitu terus berganti-ganti. Terus. Dari pagi, dari siang, dari sore sampai malam, kira-kira setengah 9, jam 9 malam. Aku kan udah pakai minyak kayu putih dari Ambon ya. Istriku tuh orang Ternate, Manado, Ponto, Sangir, ada Maduranya. Islam. Jadi Kristen sekarang worship leader. Kalau aku KKR di worship leader, SOE di lapangan dia yang worship leader, aku KKR dia pelayan. Gak saya suruh-suruh, dia dipindah di baptis sendiri. Cuma waktu itu aku bertobat, aku bilang gini, dulu kan istrinya 3 ya, pengusaha punya laba bersih 144 juta sebulan, 1 produk, 2 produk berpegang. Jadi nggak benar. Suatu diskotik, silet-silet, pakai obat segala macam. Nah, ketika melihat perubahanku, hidupku, banyak karya-karya mujizat yang terjadi. Saya kok sekarang nggak pernah marah, penuh belas kasihan. Di restoran orang ngamen, sejak makan. Anak kecil-kecil ngamen, dia makan, udah makan belum? Belum makan sih. Nanti dimarahin sama toke. Kamu bayar, bayar. Sini duduk makan. Nanti kasih uang. Jadi lihat perubahan saya seperti itu. Saya lagi di luar kota, tahu dia, aku dari gereja mau dibaptis. Nangis saya. Bertobat istri 1 ya, bukan istri 3 lagi. Nah, ketika aku sakit itu, dikasih minyak kayu putih dari Ambon itu sama botol diisi air panas, aku sudah kayak cacing melungker. Ngomong aja lu nggak bisa, duduk nggak bisa. Terus istriku bilang gini, kita bawa papa, kita gotong aja ke rumah sakit. Papa lihat mukanya udah pucat, udah kuningan mukanya. Ayo. Saya bilang gini, mau digotong aja gini. Kasih pulpen kertas. Saya bilang, tolong jangan bawa papa ke rumah sakit. Sekalipun papa harus mati, setidak-tidaknya papa mati, papa bangga. Papa memegang janji dan sumpah kepercayaan papa kepada Allah. Tanda sungguhnya banyak. Udah nggak apa. Terus mau dipaksa saya gini-gini, sakit gini gerak, gini kan. Singkat cerita setengah 12 malam saya tertidur. Seperti biasa jam 4:30, jam 5 tubuh saya sudah terprogram bangun. Mau menyembah Tuhan kan. Loh, aku kok bisa duduk? Aku berdiri. Aku gini-gini. Kok bisa? Aku keluar rumah, aku senang-senang. Kok bisa? Gak sakit. Masuk rumah, duduk di meja, Alkitab siap, istriku lagi nyeplok telur. Anak-anak sekolah mau seperti sekolah. Istriku bilang gini,
Say, lo masih minum kopi nggak? Masih, Say, bikinin aku, Say. Saya itu sayang ya, bukan sayur. Bikinin, Say. Lu jangan sombong rohani, Say. Jangan mencobai Tuhan. Orang sakit mah itu nggak boleh minum kopi, lu nanti mati. Saya buatin aku nggak mencobai Tuhan, aku nggak sombong rohani. Kalau baik pun aku bilang ini dalam nama Yesus gue minum, gue nggak mati. Itu gue mencobai Tuhan, udah tahu racun diminum, ya matilah. Nah, lu istriku bilang buat aja sendiri. Aku datang buat sendiri. Aku ambil panci yang pegangannya itu kecil, dispenser saya pencet sini, kompor gas, cetek, itu setengah menit mendidih. Gelas kopi 1 sendok teh munjuk, mendidih. Biar lo tahu, saya yang hidup di dalamku Yesus, bukan aku lagi. Orang sakit mah nggak boleh minum kopi kan? Gue minum nih dulu. Jangan bawa ke rumah sakit tuh dokter, sekali itu gue mati. Duduk. Aku baca Alkitab. Oh haleluya, praise the Lord. Praise the Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai sekarang saya pecinta kopi. Kemarin saya puasa 40 hari, setiap pagi minum kopi. Saya minum kopi bukan segelas, bisa 4 gelas, 5 gelas. Tanya Pastor Thomas, di rumahnya saya ulang-ulang minum kopi. Ayo, sistem kerajaan dunia tidak berlaku dalam tubuh saya. Saya menganut paham sistem kerajaan Allah. Kalau sistem bumi, sakit lambung, sakit mah nggak boleh minum kopi, bisa anfal, nggak bisa bernafas, asam lambungnya melonjak, meninggal. Jadi Petet meninggal karena asam lambung. Dia coba-coba minum kopi, lama nggak pernah minum kopi, kepengen. Nah, terus kalau namanya Yesus, saya tahu tadi pendeta hilang gini sudah. Gara-gara dulu sudah narkotik. Kalau nangis sampai di mana Pak Thomas? Oh praise the Lord, haleluya. Kopi. Saya minum kopi. Sampai hari ini saya pecinta kopi, minum kopi sampai 4 gelas. Enggak masalah. Saya sehat. Amin. Nah, bukan itu aja saudara. Bukan kemarin. Januari lah, ya. Adik iparku itu kan pendeta. Di lidahnya ini ada daging tumbuh segini, ya. Diperiksa 3 profesor dan hasilnya sudah dinyatakan kanker ganas. Waktu hasilnya itu kanker ganas, ya, profesor pertama, kedua, dia kan nggak percaya lagi periksa profesor yang lain begitu, ya. Nah, terus aku di Medan lagi hari Sabtu mau main basket. Dia bilang, "Boh, doain aku, Boh, tolong, Boh, tolong." Dia nangis. Kenapa, Di? Ini kan adik kakak ya. Kenapa? Aku sakit. Katanya dokter di lidahku ini ada benjolan, ada daging tumbuh katanya, dan sudah diperiksa kanker ganas. Aku takut, Boh, nanti kayak Pak Andi David, Boh. Gereja pendeta GBI juga di Cinere. Kenapa? Dia juga seperti aku gini, dioperasi, nggak sampai 1 tahun kankernya menjalar sampai ke tenggorokannya, meninggal. Lidahnya itu sampai dipotong, udah nggak bisa ngomong. Iya kan? Pendeta. Nah, aku bilang, "Dek, ini kan aku sore pulang, besok aku khotbah di gereja, dan lu tak doain." Gak usah takut, Di, gak usah takut. Makanya aku bilang, serahkan hidupmu seluruhnya pada Tuhan. Iya, makasih. Waktu aku khotbah, tahu-tahu Roh Kudus menghinggapi aku dan aku bilang gini, "Aku katakan kepada Pastor Andi, daging tumbuh yang di lidahnya itu
bukan kanker ganas. Daging tubuh biasa. Walaupun profesor sudah periksa kanker ganas, saya katakan bukan kanker ganas. Kalau kanker ganas, aku bayar dengan nyawaku. Aku gantikan Pak Andi di neraka nanti. Kalau ngomong gini di depan jemaat, risikonya besar. Kalau nggak terjadi gimana saudara? Aku pendeta pembohong, asal ngomong aja, pendeta palsu, betul nggak? Waktu habis khotbah aku berlutut, aku nangis. Gimana ya Tuhan? Kok Engkau suruh aku berbicara seperti itu Tuhan? Nanti kalau nggak terjadi gimana Tuhan? Bisi-bisi sama istriku saya. Dan kalau nggak terjadi, aku nggak mau tinggal di Jakarta saya. Di luar kota. Nggak mau kenal sama orang gereja sini saya mau. Tinggal luar kota. Jadi saya gini, lagi lu ngapain ngomong gitu? Roh Kudus sudah aku ngomong. Memang percaya pada Roh Kudus sekarang gila dan penuh resiko. Ya. Terus singkat cerita 2 minggu kemudian, aku lagi di Cilacap pelayanan, lagi nyetir. Ada temanku itu pastor Gen, satu teman ini ikut saya. Tahu-tahu adik saya tanya, halo Mbak. Saya kaget. Ada masalah apa lagi nih ya? Kenapa Win? Mewin itu adikku, istrinya adik kandung adik saya, beda 4 tahun. Kenapa Win? Ini aku dari rumah sakit. Wah gemeter gue langsung. Gemeter. Siap-siap malu gitu loh. Aduh deg-degan. Ini tiap hari aku berlutut berdoa supaya terjadi bukan kanker ganas. Gemeter. Aku dari rumah sakit udah ambil hasilnya Bob. Terima kasih ya Bob. Wah langsung senang. Terima kasih langsung. Hasilnya kata dok profesor yang terakhir kutil biasa. Adik Bob, tak akui lu nabi memang Bob. Aku terima kasih banyak Bob. Terima kasih banyak. Entah pelayanan lu aku dukung Bob. Aku kalau jual rumah aku dukung penginjilanmu. Aku bilang Dik jangan melebih-lebihkan. Aku orang biasa Dik. Aku orang biasa. Kita sama. Terpujilah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan buat lu. Amin. Bukan hanya itu, di gereja saya itu ada satu lagi, istrinya pendeta. Bukan gembala ya, istrinya pendeta yang bantu di situ. Sudah diperiksa dan 3 penyumbatan pembuluh darah jantung. Di videonya ada di saya, nanti saya kirim masuk Thomas. Saya waktu altar saya doain dalam nama Yesus tidak ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Besok periksa dokter. Kalau ada penyumbatan pembuluh darah jantung, aku bayar dengan nyawaku. Aku berani terima penyakitnya. Aku gantikan ibu ini di neraka dalam nama Yesus. Amin. Jadi nggak jatuh, nggak ada tanda-tanda begitu. Tumbang nggak ada. Di zaman Roh Kudus tidak selalu tandanya seperti itu, saudara. Tapi yang jelas orang kalau di zaman Roh Kudus ada perubahan hidup, ada pertobatan. Amin. Selesai. Waktu di gereja udah 2 minggu lebih. Ibu ini kesaksian. Terima kasih. Saya waktu itu mau dioperasi, sudah dipasang kateter, kan di screen lagi, dilihat lagi, tidak ada penyumbatan satupun. Katanya dokter, kamu ibu pulang aja, nggak ada yang tersumbat, pulang. Amin. Amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Nah, mengapa saya mendapatkan hal-hal yang seperti ini? Saya mempercayai Allah nggak tanggung-tanggung. Ngapain mempercayai Allah setengah-setengah? Kita nggak dapat apa. Saudara tahu? Gak usah baca firman Tuhan ya. Saudara tahu kematian Tuhan Yesus cuma aku itu bukti cinta kasih
Bapa itu kepada kita. Anaknya yang tunggal itu diserahkan buat nebus dosa kita. Apakah yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosamu? Yesus diberikan. Nah, kenapa Bapa memberikan Yesus anaknya yang tunggal buat kita nebus dosa kita? Ada al-ikhwalnya, ada sejarahnya, ada alasannya. Ketika Abraham itu merindukan anak, di Kejadian 22, Ishak, Tuhan berbicara kepada Abraham, bawalah anak tunggal yang kau kasihi itu, persembahkan ke gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Firman Tuhan menulis, pagi-pagi Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Abraham percaya kepada Allah. Abraham sangat mengasihi Allah. Abraham taat kepada Allah. Dia mempersiapkan kayu bakarnya, pisaunya, apinya, anaknya Ishak dan kedua bujangnya. Dia berjalan menuju gunung yang Tuhan tunjukkan. Kalau saya mau ditunjukkan ke rumahnya Om Thomas, saya ke rumah Om Pendeta Heri, Om Thomas bisa tuntun saya ke sini. Ini Abraham dituntun sama siapa? Roh Kudus tuntun. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, percaya kepada Allah, taat, hidupmu dituntun Roh Kudus. Haleluya. Abraham dipersembahkan. Waktu mau dipersembahkan, stop. Jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab ku ketahui sekarang engkau taat, engkau hidup takut akan aku, engkau mengasihi aku. Aku bersumpah, kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau melimpah-limpah. Kalau saudara seperti Abraham, sifat karakternya mempercayai Allah, berani mempercayai Allah 100%. Itu 100% anaknya mau disembelih. Kalau saudara mengasihi Allah seperti Abraham mengasihi Allah, saudara taat seperti Abraham, hidup saudara akan diberkati. Orang yang sungguh-sungguh kepada Allah tidak ada hidup miskin, tidak ada kesusahan, kekurangan nggak ada. Kalau ada, saya nggak mau melayani Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia janjinya seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat bersinar. Cuma kita yang sering sama Tuhan itu separuh-separuh. Kita udah nyaman, udah gini, udah nyaman deh. Jangan saudara, jangan tanggung-tanggung sama Tuhan. Haleluya. Saudara tidak akan terjangkit penyakit kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yesus disalibkan, dia berkata, sudah selesai kayu salib. Semua dosa-dosamu, semua kutuk-kutukmu, semua penyakitmu. Aku yang kaya adalah jadi miskin supaya kau menjadi kaya. Semua sudah selesai, dibayar lunas oleh darah Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus berkata, hendaklah kamu semua berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada ratap tangis dan gertak gigi. Di surga nggak ada, aduh Tuhan Yesus, sembuhkan suamiku lagi kanker kata dokter 6 bulan lagi umurnya. Tuhan Yesus, sembuhkan istriku, dia sakit stroke, sembuhkan, tapi nggak sembuh-sembuh. Di surga tidak ada ratap tangis seperti itu. Tuhan, berkati aku Tuhan. Aku ditagih bank Tuhan, aku harus bayar rumah, aku harus bayar mobil Tuhan, tolong Tuhan. Kalau enggak Tuhan disita rumah ini Tuhan. Enggak ada stres seperti itu kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mau kesaksian, aku calon usaha. Bangkrut kena penyakit, bertobat. Tuhan pulihkan, enggak susah. Buat Tuhan itu saya mudah membalik tangan. Tapi kalau aku kesaksian itu nanti ibadahnya bisa 2 jam 3 jam firman-Nya. Jangan. Kita fokus kepada ibadah penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, saya jamin semua firman Tuhan digenapi. Dia berkata,
setiap firman-Ku, setiap perkataanku pasti digenapi. Amin. Dia bilang gini, umur manusia 70 tahun kalau kuat sampai 80 tahun. Aku akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Amin. Ulangan 7 ayat 12, 13, 14. Dan akan terjadi jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku, melakukannya dengan setia, maka Aku Tuhan Allahmu, aku akan memberkati engkau, melindungi engkau, penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dulu kutimpakan di tanah Mesir, sekali saja tidak akan pernah menjamu. Saya baru minggu pulang kemarin dari Kalimantan, saudara. Saya datang ke sini karena aku mengasihi Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk sampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan seperti ini. Aku sama Tuhan gak mau berbisnis. Aku gak mau seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Dari gak ngerti apa-apa, dari bodoh, sekolah teologi, sudah master, ada yang jadi dokter. Tuhan suruh khotbah, ini sampaikan suratku, ini bacakan di Papua. Tarifnya 45 juta. Orang Chinese bilang boceli, orang yang tidak tahu diri. Sudah disalib di kayu, sudah ditebus dosanya di kayu salib. Dia punya hak untuk masuk surga. Kutuk penyakitnya, kutuk kemiskinan, kutuk malapetaka sudah selesai di kayu salib. Cuma Tuhan suruh bacakan ini di Papua. Tarifnya 45 juta. Di mata saya itu bukan hamba Tuhan. Memang firman Tuhan bilang orang yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil, tapi hatinya harus bersih. Mau ke Papua dikasih PK 100.000, puji Tuhan. Mau dikasih 100 juta, puji Tuhan. Mau nggak dikasih, puji Tuhan. Diundang lagi, datang. Manusia banyak alasan. Terus kalau nggak terima, nggak dikasih PK, diundang lagi, datang. Ongkosnya dari mana? Kalau bos di atas segala bos perintahkan kita pergi untuk berkhotbah ke suatu daerah, ke suatu pulau, ke suatu kota, dia pasti sediakan ongkos tiket pesawatnya, ongkos hotelnya, makan dan minum, bahkan biaya hidup untuk keluarga. Dia pasti sediakan. Firman Tuhan berkata, kalau bapakmu yang di dunia yang jahat tahu berbuat baik, ketika anaknya minta telur kasih ular, nggak ada. Artinya kalau saya kerja di Pastor Heri, Pak Bobi bisa nggak ya sekarang suruh bayar? Bisa Pak. Pastor Heri pasti kasih saya tiket pesawat, uang hotel, buat makan minum, amplop satu lagi. Ini buat istri anak-anak ya Pak Bobi. Betul nggak? Betul nggak? Coba jawab. Amin. Tuhan bilang, bumi aku punya, umur panjang di tangan kanan, emas perak di tangan kiri. Hidup dan mati seseorang ada di tangan. Kenapa kita hitung-hitung sama Tuhan? Ada lagi pendeta. Gereja paling besar di Medan, wakilnya. Kemarin saya yang khotbah, hari ini saya kesaksian dia yang khotbah. Waktu puji-pujian masih sana di pastori, bunyi. Udah mau waktu firman seperti tadi WL ya. Mari kita siap menerima firman Tuhan. Setengah lagu berjalan, dijemput sama pengerja, pengawalnya dia. Mari Pak Pendeta, jalan di jalan. Naik mimbar, jebret dia khotbah. Saudara, khotbahnya udah datar aja, udah lemes aja. Kalau saya menanggap, ya ini khotbah cuma dipelajari ini. Selesai dia turun, pengawalnya mari Pak. 2 orang, di belakangnya 2 orang, langsung naik mobil pergi.
etika kerendahan hatinya mana saudara? Salum-salumkah kepada jemaat dan berarti, dan betul nggak? Tuhan Yesus bilang teladani aku. Dia khotbah duduk di rumput, dia berkhotbah, teladani aku. Aku penuh kasih, rendah hati dan lembut. Padahal dia bilang bumi aku punya, emas perak aku punya. Yesus bisa, aku mau khotbah. Tolong kain lelang yang terhalus warna putih untuk aku berjalan. Tolong Pak, mimbarnya di salut emas. Bisa nggak? Bisa, waktu itu ada emas kok. Yesus nggak begitu. Katanya sudah lahir baru, ciptaan baru. Etika kerendahan hati nggak ada. Oh, saudara saya kasih tahu. Jangan ketika saudara menggembalakan ribuan ratusan ribu jiwa, saudara sudah pasti masuk surga. Nanti dulu. Aku ketemu pendeta besar di Surabaya, gerejanya kayak stadion. Kira-kira loh ya, umur 68 tahun gitu ya. Kursi roda peot gitu, hilang-hilang. Suapin makan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Kalau nanti saya umur 60, saya peot di kursi roda. Kenapa? Janji-janji Tuhan tidak terjadi. Buat apa saya melayani Tuhan yang berdusta? Dia berkata, setiap firman-Ku pasti Ku genapi. Digenapi kepada siapa saudara? Kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Seperti Yesus rendah hati, jujur. Amin. Jangan dengerin khotbahnya aja yang kayak. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan. Ketika Yesus disalibkan dan Yesus bangkit, Dia bilang sama orang Israel, sama kita, hendaklah berdoa demikian. Nah, tadi saya lanjutkan doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan kerajaan dulu sekarang sampai selamanya. Minta dijauhkan Tuhan dari pencobaan-pencobaan. Semua masalah yang tidak baik itu dari iblis. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa saudara. Iblislah yang mereka-reka kejahatan atasmu, tetapi aku ubahkan menjadi kebaikan. Amin. Saudara, saya mau kasih ilustrasi betapa besar kasih Allah ya. Dia disalibkan. Coba saya minta Pak Adino satu. Ada anak muda yang gagal, satu coba yang cowok itu, yang baju putih yang lagi nongkrong itu. Tuhan, haleluya. Di sini. Ada perempuan muda satu, ada yang belum nikah ya. Ada? Ayo cepat maju cepat, mengingat waktu. Maju. Maju ayo. Ayo maju. Itu yang di belakang laptop yang senyum-senyum. Cepat ayo Kak. Cepat Kak. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta laki-laki satu. Bapak yang baju hijau. Saya minta tolong. Bapak silakan ya. Baju biru. Oke, ada di sini. Nah, Bapak sebagai saudara di sini. Sini Bapak di sini. Ya. Pada 2000 tahun yang lalu penjualan budak itu masih sah. Budak itu nggak punya hak hukum, saudara. Mau disuruh kerja dari pagi sampai malam sampai besok pagi lagi, nggak dikasih makan tuh kita nggak bisa dituntut. Mau kita cambuk, mau apa, mau kita injek-injek karena melanggar, nggak ada hukumnya. Mau kita bunuh, kita nggak perlu lagi, nggak ada hukumnya. Kita nggak dituntut, ya.
Jadi pada waktu itu bapak ini bilang gini, saudara-saudara, ini di suatu pasar gitu ya. Gini teman-teman. Saudara-saudara, aku menjual budak laki-laki di sini. Laki. Itu kan. Sini. Nah, sini. Budak itu kakinya dirantai, tangannya dirantai. Takut lari kan? Takut berontak. Kadang-kadang nekat dia bisa melawan tuannya dibunuh. Jadi dirantai. Aku menjual budak laki-laki sehat kuat saudara-saudara. Bilang gitu begini. Aku menjual budak laki-laki saudara-saudara. Nah, aku jual 20 juta. Aku jual 20 juta. Nah, saudara ini datang. Ini Pak. Maaf, dulu kan pakainya kayak jubah gitu kan. Dibuka di sini. Ada kustanya enggak? Muter-muter diperiksa. Oh benar, bersih. Wah, nggak ada lemaknya. Berarti bekerja memang. Kalau ada lemak banyak berarti malas ya. Terus minta maaf ya, minta maaf. Cawatnya dibuka, dilihat. Jangan-jangan di sini ada kusta, ada penyakit. Oh normal. Apalagi minta maaf kalau bijinya satu, langsung disembelih saudara. Ya, itu soalnya aib. Saya beli, bilang. Saya beli. Nah, dikasih suratnya, uang dikasih, suratnya dikasih, ya. Nah, ini langsung bapak tuntun, kayak nonton kambing aja gitu loh. Rantainya bisa lihat. Ya, sini kan. Lalu dia bilang nawarkan lagi. Tuan, tinggal satu lagi budak perempuan. Tuan, ada satu lagi budak perempuan. Tapi ini lain. Tapi ini lain. 50 juta. 50 juta. Bisa bekerja, bisa luar dalam apapun. Jadi mahal. Datanglah tuan ini, ya. Minta maaf, ya. Dibuka lagi nih baju ini. Disingkap, dilihat. Maaf ya. Dadanya pegang-pegang. Jawabnya dibuka. Maaf ya. Diperiksa dengan jari. Ada penyakit. Perempuan ini nangis. Terhina. Terus dia bilang, saya beli. Karena cantik, dia bilang, saya beli. Bapak di sini. Saya beli. Nah, waktu dibeli, saya ada seorang laki-laki. Stop. Yang dibeli bapak ini 50 juta, saya beli lagi 2 kali lipatnya. Suratnya dikasih saya kasih ke wanita ini. Saya diludahi sama wanita ini. Cuh, dengan penuh kebencian. Jin. Reak, bukan liur biasa. Laki-laki ini mengelak gini. Ini wanita, surat ini kamu pegang. Kamu bukan lagi budak. Kamu punya hak hukum yang sama. Terus laki-laki ini menghilang di balik kerumunan orang banyak. Perempuan ini nangis. Dia bilang gini, Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Tuhan, dia nyari-nyari, ada orang banyak. Orang laki-laki itu sudah hilang. Saudara, Yesus itu laki-laki itu. Kita sering meludahi dia, menyakiti hati dia. Tapi dia tetap mengasihi kita. Dia buktikan cintanya di kayu salib. Dia tidak pernah memandang rupa saudara. Apakah saudara orang desa, orang bodoh, apakah orang kota, ganteng, pendidikan. Dia tidak melihat siapa saudara. Dia tebus saudara dengan darahnya di kayu salib. Perempuan ini mengejar-ngejar, Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah tidak ada. Terima kasih saudara. Saya budak laki-laki yang dibeli Tuhan Yesus itu saudara. Dulu saya suka main perempuan, tiga narkoba. Orang saya kantor. Saya nggak percaya dengan Yesus. Tapi dia bayar saya ditebus. Sekarang saya berdiri di depan saudara, saya sebagai hamba Allah.
sebagai abdinya, sebagai pelayannya. Saya sampaikan apa yang saya alami. Ketika saya bangkrut, saya punya penyakit tak bisa sembuh, Tuhan sembuhkan. Kerusuhan 98, aku makan pakai tempe, tahu tempe. Aku ngontrak rumah petak sebulan 500.000. Bos sudah pergi ke luar negeri karena kerusuhan. Aku ditagih utang banyak, semua habis. Aku melayani Tuhan. Aku nggak tahu berbisnis apa, kerja apa. Tuhan memulihkan keadaanku seperti membalik tangan. Aku sekarang masih usaha. Aku diberkati, saudara. Aku kalau sebulan nyari 40-50 juta tidak sulit. Aku 10 hari 2 minggu pergi udah dapat. Berkatnya aku pakai untuk istri anak-anakku hidup. Aku pakai untuk pemberitaan Injil. Aku kalau diundang ke Papua, kemana-kemana biaya sendiri. Seringkali aku memberkati gereja-gereja. Uangnya aku pakai untuk itu, saudara. Ada orang susah aku bantu, aku tolong. Aku gak pernah di rekeningku punya uang banyak, tapi Tuhan selalu penuhi. Semua kebutuhan Tuhan penuhi. Bayar pabrik selalu tepat pada waktu Tuhan penuhi. Saudara, jangan tanggung dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, aku cuma minta kuduskanlah hari Sabat. Saudara, datanglah ibadah dengan setia, dengan rasa takut, hormat dan gentar. Jalan hidupmu terlukis di telapak tanganku. Saudara ada di sini, ibadah di sini 2000 tahun yang lalu sudah ditetapkan, direncanakan. Saudara ada di sini, beribadahlah dengan setia. Pastor Heri di tempat ini 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tetapkan, rencanakan dia akan jadi gembala di tempat ini. Kalau malam mau tidur mengucap syukur, 1 lagu aja. Bangun tidur, terima kasih Tuhan, 1 lagu, ucapkan terima kasih. Hiduplah yang jujur, yang baik. Saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Gak akan mengalami kebangkrutan. Tidak ada penyakit campur, penyakit nular, penyakit kanker menyerang saudara. Amin. Kenapa banyak pendeta-pendeta walaupun dia menggembalakan ribuan jiwa, dia peot? Kenapa saudara? Sikap hatinya salah kepada Tuhan. Oke, saya nggak berkhotbah lebih panjang lagi. Saya undang pemain musik, worship leader. Saudara mau didoakan, saya akan doakan urapan imun ilahi. Dan saudara akan diberkati. Dan saudara tidak ada kutuk mati muda di keluarga saudara. Catat ini. Tuhan utus saya, aku harus berdoa seperti demikian. Amin. Jadi maju semua, jangan malu-malu, bukan karena masalah. Supaya Tuhan mengurapi saudara dengan imun ilahi. Saudara sekeluarga tidak terjamah penyakit menular. Tidak ada kutuk mati muda dalam keluarga saudara. Dan apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Tapi ingat, perbaikilah sikap tingkah lakumu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, hormat dan gentar. Amin. Tidak ada keguguran, tidak ada perceraian, tidak ada mati muda. Haleluya. Mari saudara bangkit semua berdiri. Lagu apa? Janjimu seperti fajar pagi. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
dari awal, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Saya undang saudara semua, ayo maju ke depan. Kau Dalam nama Yesus. Ada minyak zaitun nggak Pak Pendeta? dengan darah yang mahal. Ada yang bawa minyak nggak? Minyak zaitun atau minyak apa? Bukan dengan Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. kau menebus diriku. Buka hati saudara. Buka, sambut Roh Kudus. Sambut dia. Hargai dia, hormati dia. Yes. Haleluya. Semuanya aku udah maju ke depan. Semuanya. Haleluya. Semua. Ayo. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Yes. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Oh, praise the Lord. Sambut rajamu itu. Silakan dia masuk dalam hatimu. Sambut dia. Telah mati. Yes, katakan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, praise the Lord. Thank you, Lord. Aku melepaskan urapan ibu nilai. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Aku lepaskan urapan ibu nilai. Engkau diurapi, tidak terjamah penyakit menular. Engkau sekeluarga sehat, panjang umur, tidak ada malapetaka yang menjamahmu. Dalam nama Yesus, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan pun berhasil. Segala sakit penyakit, pergi. Aku lepaskan kuasa kesembuhan Irai, kuasa darah Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aku lepaskan. Thank you Lord, thank you Lord. Yes, yes. 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 I bless you. 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 I bless you in the name of Jesus. I bless you. I bless you. I bless you. Rima, I bless you. I bless you. I bless you, Lord. I bless you. I bless you, Lord. I bless. I bless you, Lord. The Holy Spirit. I bless you.
Dia